Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1031 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Prajurit Science. Sebelum chapter dimulai, ada color spread yang cukup menarik. Di sini ada gambar Zoro dan beberapa orang terkuat kedua di kelompok masing-masing, seperti Rayleigh, Ben Beckman, King, Katakuri, Killer, Marco, Beppo, Shiryu, dan Sabo. Ini menegaskan bahwa sekarang ini Zoro adalah orang terkuat kedua di kelompok topi jerami. Cerita dimulai dengan memperlihatkan tumpukan besi-besi yang menimbun tubuh Big Mom. Beberapa anak buah Kaido yang berada di sekitar situ berpikir bahwa Big Mom sudah hancur. Serangan-serangan dari awakening kekuatan buah iblis Kid dan Law mengenai Big Mom dengan telak, sehingga wajar saja ada yang berpikir sekarang ini Big Mom sudah kalah. Kid dan Law pun terlihat sangat kelelahan karena mereka berdua belum terbiasa dengan kekuatan awakening, sehingga tenaga yang terkuras benar-benar besar. Law juga bertanya kepada Kid seberapa besar daya magnet yang bisa Kid berikan saat awakening. Tapi Kid enggan memberitahu detail dari kekuatannya itu. Tak lama setelah Kid dan Law berbicara, tiba-tiba salah satu besi yang menindih Big Mom terlempar ke arah para anak buah Kaido. Orang-orang di sana pun menjadi sangat terkejut karena rupanya Big Mom masih bisa bertahan. Big Mom pun menggunakan teknik soul focus kepada para anak buah Kaido dengan bertanya nyawa atau Oshiruko. Kemudian, Big Mom mengambil kehidupan dari mereka semua. Kehidupan-kehidupan yang Big Mom ambil dari mereka kemudian diberikan kepada benda-benda di sekitar, mulai dari besi-besi sampai dinding yang hampir hancur. Benda-benda itu berubah menjadi homies yang bisa membantu Big Mom. Tak sampai di situ saja, Big Mom juga mengambil 1 tahun kehidupannya sendiri sehingga dia menjadi bertambah kuat. Dengan begitu, umur Big Mom telah berkurang 1 tahun, tapi manfaat yang dia dapatkan pun luar biasa. Karena tubuh Big Mom bahkan para homies terkuat Big Mom terlihat menjadi lebih besar dan bertambah kuat. Big Mom saat ini juga sedang sangat marah. Dia mengakui bahwa Kid, Law, bahkan Luffy adalah orang-orang kuat. Big Mom kemudian menantang Kid dan Law untuk mencoba merebut tahta Yonko darinya. Law telah bersiap untuk melawan Big Mom karena Law sadar jika dia ingin terus mempelajari sejarah, maka hal tersebut hanya bisa dilakukan setelah mengalahkan Big Mom. Kid juga sudah siap karena bagi Kid, selama tubuhnya masih hidup, maka dia akan terus mengeluarkan kekuatannya. Tak peduli apapun yang terjadi, Kid akan menurunkan Big Mom dari tahta Yonko. Pertarungan antara Kid dan Law melawan Big Mom akan segera berlanjut. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Yamato berniat mengikuti jalan yang harus melewati gua batu karena di pintu depan ada banyak penjaga. Yamato harus segera bergegas sehingga dia mesti memilih rute yang bisa dilewati dengan mudah. Namun, tanpa Yamato ketahui, di gua batu ada Appo, X-Drake, dan 3 orang Numbers. Di sana, Appo dan X-Drake terlibat pertarungan karena X-Drake menolak tawaran kerjasama dari Appo. X-Drake malah ingin mengalahkan Appo sebagai bentuk balas budi terhadap Luffy. Appo terlihat kesulitan saat menghadapi X-Drake karena X-Drake tahu cara menghindari serangan Appo. Setelah itu, gerbang gua batu hancur karena Yamato menerobos masuk dari sana. Yamato pun terkejut ketika melihat ada Appo dan X-Drake karena mungkin saja dia berpikir tidak akan ada orang-orang kuat di tempat tersebut. Appo yang melihat Yamato pun mulai berpikir untuk mengajak Yamato beraliansi karena Appo juga tahu Yamato itu musuh Kaido. Namun, sebelum Appo mengatakan niatnya, Yamato telah terlibat bentrok dengan X-Drake. Yamato menyerang X-Drake karena dia berpikir X-Drake masih anggota Tobiroppo. Mengetahui adanya kesalahpahaman, X-Drake pun dengan cepat bilang bahwa sekarang ini dia sudah bukan lagi bawahan Kaido. Jadi tak ada gunanya X-Drake dan Yamato saling bertaruh. Yamato pun meminta maaf dan segera pergi.
Dia tidak punya banyak waktu untuk mengobrol lebih lanjut, karena Yamato harus bergegas mengingat Pulau Onigashima sudah semakin dekat dengan ibu kota bunga. Tiba-tiba, salah seorang Numbers yang bernama Fuga pergi mengikuti Yamato. Setelah itu, Apo meminta dua Numbers lain untuk ikut dengannya, tapi X-Drake tidak ingin membiarkan Apo kabur. Sepertinya, dalam perang Wano saat ini, Apo akan menjadi lawan utama bagi X-Drake. Beralih ke lantai 2, di sana dua orang agen CP0 telah mendekati Robin. Para anggota suku Ming meminta Robin dan Brook untuk pergi, sementara mereka mencoba menahan para agen CP0 itu. Namun, para suku Ming terlihat kerepotan, bahkan agen CP0 yang bertubuh tinggi terlihat bisa melempar salah satu anggota suku Ming hanya dengan menggunakan satu tangan. Robin pun berpegangan kepada Brook, lalu Brook melompat melewati kobaran api. Sambil melompat, dia bertanya-tanya mengapa para agen CP0 itu ada di Pulau Onigashima. Robin pun memberitahu bahwa agen yang menggunakan topeng, bahkan di kalangan CP0 sendiri, merupakan agen yang spesial. Keberadaan agen CP0 bertopeng di Pulau Onigashima benar-benar masalah yang serius, apalagi karena para agen CP0 itu berniat menculik Robin. Setelah itu, diperlihatkan tempat di mana Sanji berada. Dia berdiri di depan sebuah pintu, dan di dalam ruangan itu terdapat para wanita yang tampak membenci Sanji. Alasan mengapa mereka membenci Sanji, karena salah satu teman mereka terluka parah, dan mereka menuduh Sanji yang melukainya. Sanji pun menjadi bingung dan panik, karena dia merasa tidak berbuat apa-apa. Sanji menjadi teringat kepada para saudara-saudaranya yang bisa dengan tega menyakiti seorang wanita. Mental Sanji pun menjadi kacau, karena seperti yang kita tahu dari chapter-chapter yang lalu, ketika kekuatan Super Sanji bangkit, Sanji khawatir dia juga akan berubah menjadi monster tak berperasaan, seperti para saudaranya. Tak lama kemudian, Queen sudah tiba di dekat Sanji, tapi Sanji tidak mempedulikannya. Sanji kemudian teringat apa yang baru saja terjadi, di mana dia bertemu dengan seorang wanita. Lalu secara tiba-tiba, wanita itu terhempas dan terluka. Sanji mulai yakin bahwa memang dialah pelaku yang menyakiti wanita tersebut. Dalam hati, Sanji pun bertanya-tanya sisi mana dari dirinya yang diinginkan oleh Luffy. Apakah Sanji yang selama ini tidak berguna jika melawan seorang wanita? Atau Sanji yang kejam tapi bisa menghadapi monster kuat dan patuh jika disuruh membunuh? Sisi kejam Sanji itu disebut sebagai prajurit sains. Sanji pun kemudian mengambil Raid Suite dan Queen terlihat gembira karena Queen berpikir Sanji akan menggunakan kostum tempur itu. Namun yang terjadi malah di luar dugaan. Sanji menginjak Raid Suite-nya dan dari ledakan yang terjadi, kemungkinan besar Raid Suite itu sudah hancur. Alasan Sanji menghancurkan benda tersebut karena dia yakin bahwa Raid Suite lah yang telah membangkitkan kekuatan super pada dirinya. Sanji tak pernah menginginkan kekuatan semacam itu karena dia tidak mau menjadi bagian dari Jerma. Apalagi setelah kekuatan itu bangkit, ada kemungkinan Sanji akan kehilangan perasaan. Sanji pun menghubungi Zoro melalui Denden Mushi, di mana saat ini Zoro sedang sibuk bertarung melawan Ki. Zoro meminta Sanji untuk tidak mengganggu, tapi Sanji bilang dia hanya ingin mengatakan sesuatu dan itu tidak lama. Sanji mengatakan bahwa mereka pasti akan menang melawan bajak laut hewan buas dan Zoro juga setuju dengan hal tersebut. Kemudian Sanji mengucapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Jika setelah pertarungan selesai dan Sanji kehilangan jati dirinya, maka Sanji ingin Zoro membunuhnya. Zoro sendiri masih belum paham apa yang sedang terjadi, tapi bila hal tersebut harus dilakukan, Zoro bilang dia akan melakukannya. Yang terpenting sekarang ini, Sanji tidak boleh mati sampai saat itu tiba. Setelah percakapan usai, Sanji mulai bersiap untuk bertarung serius melawan Queen. Secara tiba-tiba, Sanji menghilang dan membuat Queen kebingungan. Kemudian Sanji sudah muncul tepat di hadapan Queen dan menendang menggunakan teknik Hell Memories. Sekarang, puncak dari pertarungan Sanji melawan Queen akan segera terjadi.
Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1031. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.